Iya, baik, selamat pagi. Bertemu kembali Bapak Ibu bersama dengan saya, Gembala Are. Dan saat ini saya ingin membagikan kepada kita semua tentang hamba Tuhan, ya. Jadi ini bukan tentang gosipnya, bukan, tetapi ini tentang predikat hamba Tuhan itu siapa yang menyandangnya, ya, atau predikat hamba Tuhan, status hamba Tuhan itu apakah milik daripada atau hanya disematkan kepada para pendeta, para gembala, atau semua orang percaya, begitu ya. Oke. Ketika seseorang menjadi percaya kepada Tuhan, artinya ketika dia membuat sebuah pernyataan bahwa dia percaya kepada Tuhan, ya, dengan segenap hatinya, ya, dan mengaku di mulutnya, bahkan dalam kehidupannya, maka pada saat itu seseorang itu menjadi orang yang dilahirkan kembali. Artinya dia menjadi ciptaan yang baru. Terus dia menjadi orang yang diselamatkan, dipilih, diangkat menjadi anak, dan dimuliakan, ya, dibenarkan, dan lain sebagainya. Artinya dia ada dalam posisi sebagai orang yang menerima. Ya, kita ada di posisi sebagai orang yang menerima posisi tersebut, saudara. Jadi itu kita dalam posisi pasif, artinya kita hanya menerima ketika, ya, kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Dan itu bukan predikat yang kita rebut, sama sekali tidak, ya, tetapi itu adalah konsekuensi daripada kelahiran kembali, ya. Konsekuensi dari kelahiran kembali, nama kita dicatat di sorga, ya, dipastikan akan selamat masuk sorga kalau ia tetap setia, begitu ya, dan lain seterusnya. Namun setelah seseorang itu diselamatkan, dan sebagai bentuk rasa syukurnya, rasa cintanya kepada Tuhan, bahwa Tuhan telah membebaskan dia dari hukuman, dari kutuk maut, maka dengan kerelaan hatinya ia mempersembahkan dirinya menjadi budak Tuhan, ya. Menjadi budak artinya menjadi hamba Tuhan, ya. Jadi menjadi hamba Tuhan itu adalah sebuah kerelaan yang kita lakukan atau dilakukan seseorang setelah ia dilahirkan kembali. Jadi seseorang itu tidak akan mungkin bisa menjadi hamba Tuhan kalau ia belum dilahirkan kembali, ya. Oleh karena demikian, hamba Tuhan atau posisi hamba Tuhan, predikat hamba Tuhan itu bukan hanya milik seorang gembala atau seorang pendeta, sama sekali tidak. Ya, posisi atau predikat sebagai hamba Tuhan itu adalah milik semua orang percaya. Ya, milik semua orang percaya. Itulah sebabnya di dalam kelompok kehidupan hanya ada dua hamba, ya. Kalau dia bukan hamba Tuhan, maka dia adalah hamba iblis, begitu. Ya, kalau dia bukan hamba dosa, maka dia adalah hamba kebenaran, atau sebaliknya, begitu ya. Ya, karena hanya ada dua posisi, ya. Kalau dia adalah hamba kebenaran, maka dia bukan hamba dosa. Ya, kalau dia adalah hamba Tuhan, maka otomatis dia bukan hamba iblis. Nah, jadi ya, saya selalu mengajarkan kepada teman-teman yang saya pimpin atau yang dipercayakan Tuhan untuk saya gembalakan, bahwa kita semua di dalam gereja ini adalah hamba-hamba Tuhan. Tetapi tidak semua kita di sini jadi gembala, ya. Saya adalah gembala, Bapak Ibu adalah orang yang digembalakan, yang dipimpin, gitu ya. Jadi kita ini semua adalah domba-domba Tuhan. Tetapi di antara domba-domba itu ada yang diutus Tuhan atau dipercayakan Tuhan untuk memimpin, begitu ya. Tentu syarat-syaratnya sudah ada dalam Alkitab, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi, predikat atau posisi sebagai hamba Tuhan itu bukan milik para pendeta semata. Semua orang yang sudah percaya, semua orang lahir baru memiliki predikat sebagai hamba Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu,
Anda harus memilih Anda adalah seorang hamba Tuhan atau tidak. Maka kalau Anda tahu bahwa Anda sadar Anda adalah hamba Tuhan, maka kita dituntut hidup sebagai hamba Tuhan, yakni mempersembahkan hidup kita. Ya, namanya hamba berarti kita telah kehilangan hak kita. Ya, kita tidak bisa lagi sebebas-bebasnya. Kita harus selalu menyelaraskan kehidupan kita dengan Injil, dengan kebenaran. Nah, itu yang betul ya. Jadi tidak benar kalau pendeta itu masuk kategori atau kelompok hamba Tuhan, yang lain yaitu jemaat tidak. Itu salah ya. Jadi semua orang percaya ya satu gereja ya itu adalah hamba-hamba Tuhan. Kiranya penjelasan ini membantu kita, membantu Bapak Ibu sekalian untuk mengerti memahami kebenaran dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.